Siap? Takut. Punten ya Xiaomi ya. Wah. Apakah kita berani untuk pakai ini? Aku takut sebenarnya nih. Halo guys, ketemu lagi, balik lagi di video bareng Arinis. Yes, akhirnya ya ketemu sama Redmi Note 15 series. Kita bahas varian yang 5G-nya ya teman-teman. Jadi opening tadi tuh sebenarnya kayak ngingetin gue zaman waktu di video Redmi Note 8 gitu ya. Terus kepikiran gitu pengen uji nyali nih tes durability lagi gitu ya. Karena kalau kita perhatiin di sosial medianya Xiaomi itu Redmi Note 15 series ini kayak katanya tuh si paling Titan durability atau Titan tiada tanding. Jadi kenanya ini smartphone bakalan nyaman sih harusnya buat teman-teman yang mobilitasnya tinggi, identik dengan skenario ataupun kondisi ekstrim dan pemakaian aktif sehari-hari. Nah, buat ngebuktiinnya, punten banget sama Xiaomi Indonesia ini kita bakal tes durability yang agak ekstrim gitu ya. Oke, sebelum itu kita unboxing tipis-tipis dulu ya. Boxnya seri Redmi Note kali ini tuh dibuat kayak lebih simple, nggak ada lagi bocoran bentuk si smartphone-nya. Buat isian boxnya tuh lengkap, dapetin casing berwarna hitam dan dapet chargeran juga nih. Dan ini dia Redmi Note 15 5G. Ini jujur ya, kali pertama pegang kok ringan, slim lagi. Terus ini varian 5G itu kali ini kebagian layar curve ataupun nge-3D gitu ya teman-teman. Jadi kalau kita baca komentar teman-teman di postingan sebelum-sebelumnya itu banyak yang suka, banyak juga yang enggak. Jadi balik lagi ke selera teman-teman aja. Tapi yang perlu kita tahu, bagian layarnya ini dapat pelindungan high durability display glass yang klaimnya itu bakal tahan goresan gitu ya, tahan jatuh dari ketinggian maksimal 1,7 meter. Nah, maka dari itu kita bakal uji seberapa tiada tanding HP ini ya. Jadi untuk pemakaian sehari-hari, HP ini biasanya gue taruh di dalam tas gitu ya. Kalian tau lah, tas ciwi-ciwi tuh isinya kayak kantong Doraemon. Segala ada gitu ya. Ada dompet lah, ada tas makeup kecil, ada jepit rambut, pulpen, kunci rumah. Dan so far ini terbilang ya layarnya masih aman. Goresan-goresan udah ada ya sejauh ini. Nah, percobaan selanjutnya kalau kita tuh biasa pas tag video kita kan bakal lepas casing gitu ya. Kita bakal ngambil gambar dan seringkali smartphone ini terjatuh dari meja gitu ya, jatuh dari genggaman. Dan ternyata si Redmi Note 15 5G ini masih lolos ya, dalam artian nggak nemu bocel dan masih berfungsi dengan baik nih. Soalnya gue tuh pernah guys, pada waktu itu tuh pernah tag video gitu ya, terus gue kan nggak pakein casing gitu, gue begini aja, terus dia melonyon jatuh, terus apa yang terjadi, agak retak gitu ya. Tapi kalau si Redmi Note 15 ini terbukti kuat, mantap. Kaget ya? Gue pun kaget sebenarnya. Nah, percobaan selanjutnya kita bakal cobain smartphone ini kita jadikan talenan. Waduh, talenan ya. Kemarin waktu di Redmi Note itu viral tuh. Rame. Oke, siap? Takut. Punten ya Xiaomi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, kurang ya guys. So far masih aman, cuman kertasnya belum kepotong. Kita coba lagi yang agak kuat kali ya. Meja gue yang kena. Mari kita lihat, aman ya, tidak ada goresan, lancar, aman. Oke, selanjutnya percobaan kita bakal coba memotong pir. Ini ada buah pir, potong ke sini. Kita tes dulu pisaunya landep apa enggak. Wow, landep ternyata ya, tajam maksudnya. Oke, langsung aja kita potong. Lagi, masih berfungsi. Dan selanjutnya kita bakal coba memotong si wortel. Tadi tuh mau motong itu guys, apa namanya sih, apel, tapi apelnya kayak belum ada. Udah ya, bismillahirrahmanirrahim, kita angkat tengah dikit. Belum dikupas nih ya, ini pura-pura aja kita mau bikin capcay gitu ya. Wah. Jadikan talenan nggak tuh? Ini agak ekstrim teman-teman, jadi kalian nggak perlu coba di rumah, kayak cukuplah kita saja yang mengetes. Semoga layarnya masih aman kah?
Oke, nice. Oke, untuk sementara terbilangnya masih aman ya, doi masih lolos nih uji coba kita. Dan apakah kita berani untuk pakai ini? Aku takut sebenarnya nih. Punten ya Xiaomi ya, punten. Ntar abis ini jangan pinjemin ke Mbak Eka. Waduh, coba ya. Aduh, takut. Ini beneran gak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Takut. Duh, kalau uji nyali kayak gini tuh stres sebenarnya. Karena sayang gitu sama HP-nya gitu. Tapi nggak apa-apa untuk membuktikan si Titan durability katanya ya. Wih, layarnya masih aman. Coba kita lihat layar sini ya, tuh. Mantap. Untuk bagian durability-nya ini terbukti sekali gitu ya, walaupun doi tipis, ringan, ternyata layar edge-nya ini kayak beneran kuat sih teman-teman so far ya. Ini kayak berdasarkan pengetesan gue ya, tapi nggak tahu kalau pengetesan lain. Tapi nggak usah lah, kalian tinggal pakai aja yang pasti kayak lebih nyaman, lebih tenang gitu untuk penggunaan hariannya. Nah, selain layarnya yang lebih kuat, Redmi Note 15 5G ini tuh punya rating IP66 yang mana tahan cipratan air bertekanan tinggi gitu ya, dan tahan debu nih teman-teman. Jadi kemarin tuh kita sempat main ke pantai gitu ya sama bocil, kita foto-foto, kita tes sana sini gitu, dan jadi spot ini kena pasir tipis-tipis, sempat jatuh juga gitu ya di atas pasir. So far ini tenang gitu ya karena udah IP66. Dan selama di pantai kita bilas HP-nya itu masih bisa ya, apalagi kalau kena gerimis-gerimis manjah doang ini mah aman terbilangnya. Jadi kalau si Redmi Note 15 5G ini tuh kayak kenanya tahan debu gitu ya, tahan cipratan air bertekanan tinggi pun masih aman. Dan kalau mau lebih durable lagi gitu ya, yang mana misalkan tahan air gitu ya, itu bisa ambil varian yang Pro-nya. Nanti kita bahas di video lanjutan aja. Jadi overall secara durability-nya udah ditekatin lagi, bagian layar juga nambah kuat dan lebih nyaman gitu ya. Di 6,67 inch dual curve AMOLED display, yang mana untuk kebutuhan hariannya kayak nonton di layar ini terbilangnya jernih, aman juga, udah ada pelindungan mata dan juga udah dikasih dual speaker juga nih. Terus kalau untuk kebutuhan scrolling sosmed, so pasti ya dengan refresh rate 120Hz ini termasuk yang nyaman gitu ya. Scrolling terasanya smooth, aktivitas di outdoor juga terbilangnya nyaman karena tingkat kecerahannya itu hingga 3200 nits. Oke, lanjut bagian si kameranya. Jadi desainnya tuh kali ini kayak dibuat sama seperti seri sebelumnya, dan bahkan sekarang tuh keluarga Redmi Note 15 series dibuat seragam gitu ya. Bagian frame kameranya bener-bener taruh di tengah kayak gini. Jujur gue berharap tadinya tuh bakal dapetin desain yang lebih fresh. Ternyata kali ini tahun ini dibuat lebih sama gitu teman-teman. Nah, si Redmi Note 15 5G ini tuh kameranya nih kalau kita perhatiin 108 megapiksel ya dengan OIS kamera. Lalu ada juga 8 megapiksel sebagai ultra wide. Jadi sekarang tuh nggak ada lagi lensa makro ya teman-teman, tapi nggak apa-apa banget. Karena bagian kamera depannya tuh 20 megapiksel. Oke, dan ini untuk hasil fotonya. Jujur ini gue ngerasa seri ini termasuk yang fun ya hasil kameranya, khususnya buat di kelasnya ya teman-teman. Jadi saat foto-foto tuh ngerasa kayak lebih stand out gitu ya, kayak saturasi warnanya lebih menarik, kayak udah siap banget lah untuk upload ke sosial media. Tapi balik lagi ke kondisi saat berfoto ya teman-teman. Foto selfie-nya juga ini masih aman, tone wajahnya dibuat lebih cerah ya, walau bukan yang terbaik tapi ini udah menarik. Kalau untuk perekaman videonya sekarang itu balik lagi dong, akhirnya ya bisa hingga 4K untuk main kameranya. Dan langsung aja berikut untuk hasil videonya. Kalau ini dengan 1080 30 fps bakal kayak gini. Untuk videonya stabil apa enggak, boleh aja tulis di kolom komentar. Oke apa enggak nih guys. Ini contoh perekaman kamera depan yang maksimal bisa 1080 30 fps. Anginnya banyak banget. Kita coba sambil jalan kira-kira suaranya bakal kayak gimana. Dan ini agak gerimis sejatinya. It's okay, nggak masalah. Karena smartphone itu durability-nya juga menarik sekali. Dari mulai tadi kita udah coba jatuhin di pasir juga, terus juga karena gerimis-gerimis masih bisa digunain dengan baik smartphone-nya. Gimana untuk perekaman videonya untuk kebutuhan vlogging, oke apa enggak? Boleh aja tulis kolom komentar. Lanjut untuk bagian spesifikasinya. Jadi Redmi Note 15 5G ini dengan HyperOS berbasis Android 15. Pilihan memorinya itu ada beberapa ya teman-teman, bisa up to 512 GB. Kalau untuk dapur pacunya ditengahi dengan Snapdragon 6 Gen 3, dan kalau kita cek untuk Antutunya dapat di angka 836 ribuan. Sedangkan kalau kita cek di seri sebelumnya itu cuma dapat di 470 ribuan. Jadi kenanya ini tuh
tuh kayak lebih improve ya untuk bagian si performanya. Untuk kebutuhan hariannya masih aman ya, tapi memang ada kalanya notifikasi dari apps bawaan tuh masih suka nongol, jadi tinggal di mute notifikasi aja. Kalau untuk iklannya masih suka nongol nggak nih Kak? Jadi kemarin tuh selama pemakaian ini gue kayak baru nemu satu kali teman-teman, itu pada saat kayak buka file manager buat mindahin data hasil foto gitu ya, itu nemu satu iklan, tapi sisanya so far sejauh ini nggak nemu lagi, kecuali notifikasi yang tadi gue bilang sebelumnya ya. Dan sebagai gambaran, kita kemarin juga cobain untuk kebutuhan main game, dan saat main game gitu ya, so far bagi gue ini udah terasanya smooth dan suhunya termasuk yang adem. Tapi kalau misalkan mainnya terlalu lama gitu ya, itu bakal berasa meningkat di bagian layar atas sini aja. Nah untuk kebutuhan harian yang tadi gue ceritain gitu ya, dari mulai kayak chatting, scrolling sosmed, kebutuhan navigasi gitu ya, dan tentu foto-foto, baterai besar 5520 mAh ini bisa nemenin seharian. Kayak penggunaan harian gue tuh sampai maghrib itu masih bisa banget lah sisa baterainya di 15-20%. Jadi kenanya Redmi Note 15 5G ini tuh asik ya untuk aktivitas harian ya. Fitur AI-nya juga ternyata kalau kita cek di sini cukup lengkap. Buat yang udah terbiasa pakai Google Gemini seperti biasa, tinggal hold aja tombol power terus langsung ngasih instruksi gitu ya, ngasih prompt-nya. Contoh ya. Kamu tahu nggak Redmi Note 15 series bakal rilis kapan di Indonesia? Redmi Note 15 series dijadwalkan rilis secara resmi di Indonesia pada tanggal 22 Januari tahun 2026. Xiaomi Indonesia akan memboyong 4 varian sekaligus, yaitu Redmi Note 15 4G, Redmi Note 15 5G. Jadi gitu ya, ini bakal kepake banget sih buat yang pengen cari informasi dengan cara cepat, singkat, padat gitu ya. Ini bisa pakai Google Gemini teman-teman. Dan sebenarnya Gemini di sini juga bisa banget sih kalian manfaatin kayak buat teman-teman content creator, kayak pas bingung nyari ide konten, itu bisa banget ya pakai Google Gemini gitu. Fitur AI kekinian lainnya juga tentu ya udah punya, kayak ada AI Erase untuk hapus objek yang nggak penting gitu ya. Ini ada beberapa opsi, mau remove objek, mau remove people, hingga remove reflection ya, kayak pantulan kaca itu bisa sekarang. Terus ada juga AI Sky buat sulap langit biar lebih cantik, karena seperti kita tahu ya, sekarang tuh langit tuh lagi mendung gitu ya, kayak nggak ada langit biru gitu ya. Ya udah tinggal disulap aja pakai fitur AI ini. Sebenarnya sesaat setelah berfoto teman-teman tuh kayak bisa adjust gitu ya, bisa edit di sini, itu banyak banget pengaturan yang ada, tinggal kalian kreasiin aja. Oke, itu tadi cerita gue sama Redmi Note 15 5G. Ini dari sisi desain ya, jujur gue berharap bakal dapetin sesuatu yang lebih fresh, tapi nggak masalah deh, karena semuanya itu kayak terobati dengan durability yang lebih makin tangguh gitu ya, titan, tiada tanding. Tadi kita udah buktiin ya berbagai macam cobaan dia hadapi sama dia dan berhasil, lolos. Nice. Jadinya untuk penggunaan hariannya kayak lebih aman, apalagi buat teman-teman yang mobilitasnya tinggi gitu ya, kayak lebih tenang gitu ya. Sebenarnya lebih nyaman lagi kalau pakein casing sih guys, itu kayak double protection gitu. Kalau untuk bagian kamera sendiri terbilangnya asik dengan 108 megapiksel OIS, sekarang rekaman video bisa hingga 4K kan, dan baterainya juga nambah besar, jadi nambah awet, lebih pede gitu buat gunain HP ini seharian. Buat detailnya teman-teman cek aja link pembeliannya pada kolom deskripsi. Sip, sekian dari gue, terima kasih sudah nonton sampai video. Jangan lupa like videonya, jangan lupa juga subscribe juga channelnya, dan komentar dong menurut kalian smartphone ini kayak gimana. Ayo, kayak gimana? Tulis aja di kolom komentar ya. Sekian dari gue lagi, dan saya bilang see you, bye-bye.